Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ananda Panza dengan 12570520 dari kelas teknik informatika 1A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan evolusi internet dimulai dari web 1.0 sampai era modern sekarang, yaitu AI dan web 3. Nah, materi ini saya dapatkan dari teori yang telah saya pelajari dalam mata kuliah pengenalan informatika. Nah, buat yang pertama kita harus tahu dulu apa sih internet itu. Nah, langsung aja aku akan jelaskan apa sih sebenarnya internet itu. Cekidot. Internet ini dulunya itu bermula pada tahun 1960 sampai 1980-an, yang dimana dulu itu internet hanya sebagai proyek militer yang bernama ARPANET. Nah, dulu juga internet ini jangkauannya itu masih kecil, jadi cuma menukar data antar peneliti. Nah, tetapi lama-kelamaan berjalannya waktu, internet ini berubah menjadi jangkauan global, yang dimana miliaran perangkat ini tersambung dari seluruh dunia. Pada evolusi ini juga lah yang telah merubah cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Sekarang aku mau ngejelasin apa sih web 1.0 itu. Jadi, web 1.0 itu berupa sebutan untuk internet pada era pertama, yang dimana kisaran dari 1990 sampai 2005. Nah, pada waktu itu website ini masih berupa statis, yang dimana isinya itu hanya tulisan dan gambar. Jadi kita tuh nggak bisa berkomentar, nggak bisa like, emang nggak ada komentar, nggak ada likes, bahkan nggak ada media sosial seperti sekarang. Jadi apa ya, pengguna ini hanya bisa kita tuh hanya bisa membaca tanpa ikut berkontribusi. Nah, pada waktu itu teknologi yang populer yaitu ada HTML, HTTP, dan ada browser. Ya, contohnya itu kayak Internet Explorer dan Netscape. Mulai dari 2005 sampai sekarang muncullah Internet 2.0. Internet 2.0 ini juga disebut dengan social web. Nah, pada era ini internet berubah menjadi platform interaktif, yang dimana kita ini sebagai pengguna bisa mengunggah konten sendiri, bisa mengunggah video, bisa berkomentar, serta bisa memberi informasi dengan cepat. Nah, yang dimana itu bisa disebut dengan media sosial seperti sekarang. Contohnya itu ada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, bahkan sampai marketplace, contohnya itu Shopee sama Tokopedia. Teknologi yang dipakai ini ada JavaScript, cloud computing, mobile apps, dan API. Sekarang kita masuk ke era internet 3.0. Nah, pada era ini yaitu sebuah evolusi besar, yang dimana sistem itu tidak hanya memberikan informasi, tetapi dia itu lebih pintar, lebih memahami konteks. Internet ini bisa lebih pintar karena adanya artificial intelligence dan machine learning. Contohnya itu seperti Google Search yang bisa memahami pertanyaan kita. Teknologi ini menggunakan AI, NLP, knowledge graph, dan algoritma prediktif. Fase berikutnya ada internet 4.0 atau web 3, yaitu internet terdesentralisasi. Nah, pada era ini data ini tidak hanya disimpan di server perusahaan, tetapi data ini tersebar menggunakan blockchain. Ada juga ciri-cirinya. Yang pertama itu identitas digital terverifikasi. Yang kedua, aset digital seperti NFT dan kripto. Ketiga, aplikasi terdesentralisasi. Yang keempat, ada smart contract di jaringan seperti Solana. Tujuannya itu supaya internet lebih aman, transparansi, dan tidak ada perantara. Nah, supaya semua sistem yang tadi itu bisa berjalan, maka kita ini membutuhkan infrastruktur pendukung internet modern yang canggih seperti fiber optik, jaringan 5G, cloud computing, dan keamanan modern seperti enkripsi end-to-end. Nah, semua teknologi yang telah tadi disebutkan itu supaya memastikan internet ini tetap berjalan cepat, aman, stabil, meskipun dipakai dengan beberapa miliaran orang. Oh iya, di balik kemajuannya, internet juga menghadapi tantangan besar seperti keamanan privasi. Contohnya itu takutnya kebocoran data, banyaknya serangan siber, phishing, kayak penipuan, banyak sekali informasi berlebihan atau hoax. Jadi kita tuh bingung memverifikasi data yang benar itu yang mana. Biaya perangkat yang mahal dan kesenjangan akses internet di daerah terpencil. Oke, masa depan internet bisa diperkirakan akan dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama itu ada AI
IoT, yang ketiga ada metaverse, dan yang ketiga itu ada quantum internet. Mari kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu ada AI. AI ini akan ada di semua sektor, mau itu dalam pendidikan, industri, kesehatan, bahkan sampai ke sistem otomatis. Yang kedua itu ada IoT, contohnya seperti smart city, kendaraan otonom, smart home, sama sensor itu semuanya saling berhubungan. Ketiga ada metaverse, di mana semua kegiatan digital ini berpindah ke 3D. Contohnya tuh kayak belanja virtual, meeting VR, bahkan bisa jadi dunia kerja ini berbasis avatar. Yang terakhir ada kuantum. Nah, teknologi kuantum ini akan menjadikan jaringan ini super aman dari para hacker. Jadi itulah evolusi internet